ada seorang pengusaha pernah mengalami sebuah kecelakaan yang dimana pada saat dia itu koma. Jadi di rumah sakit kurang lebih 3 hari itu baru sadarkan diri. Nah, dia nggak pakai BPJS karena pengusaha katanya tidak perlu pakai BPJS. Nah, tagihannya keluar tuh setelah dia sudah keluar. Ternyata selama 3 hari itu dia menggunakan oksigen, di mana bantuan oksigen ini berbayar, dan ternyata harganya itu biayanya di situ tertulis 2,4 juta rupiah per hari. 2,4 juta per hari. Nah, jadi dikali 3 hari berapa kira-kira? Banyak ya. Tapi dia sanggup bayar. Hanya saat dia melihat tagihan tersebut, dia menangis. Menangisnya bukan karena tak sanggup bayar pengusaha ini, tapi dia menangis karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat oksigen, nikmat nafas itu ternyata selama ini gratis tanpa bayar. Jadi ternyata seorang ulama pernah ditanya oleh muridnya bahwa, ya guru, apa nikmat terkecil yang Allah berikan kepada manusia? Ini manusia nih secara umum. Sang guru menjawab bahwa nikmat terkecil yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya itu adalah nikmat nafas, oksigen yang kita hirup. Coba bayangkan, kita ini sudah diberikan nafas yang gratis ya, oksigen yang gratis. Siapa yang bisa atur di hidung kita ini yang kita hirup oksigen, yang malah keluar adalah karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut itu tidak masuk lagi ke paru-paru kita. Siapa yang atur di hidung kita kalau bukan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kenapa oksigen ini menjadi salah satu nikmat yang begitu luar biasa, walaupun kecil, ternyata ini yang banyak kita tidak sadari, terutama buat bapak-bapak yang mohon maaf jika menjadi ahli hisab, maksudnya merokok, ahli hisab atau ahli ngefek. Nah, sebenarnya mohon maaf sebelumnya kalau saya sedikit singgung tentang rokok. Saya tidak akan membahas tentang hukumnya ya. Saya cuma membahas tentang ternyata nikmat merokok itu karena nikmat bernafas sebenarnya. Jadi mungkin bapak-bapak yang ada niatan mau berhenti merokok, sebenarnya sederhana caranya. Sederhana caranya. Mau tahu siapa di sini yang berniat berhenti merokok? Karena kami itu punya terapi bagaimana membuat seseorang yang kecanduan atas nikotin, rokok itu bisa berhenti. Ada beberapa pendekatan. Kalau pendekatan yang paling pas itu memang niatan yang paling kuat dari diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan secara eksternal, memang dari internal. Memang keinginan diri. Nah, tapi pengaruh juga dari teman-teman juga mempengaruhi ya. Saya tuh kadang ada rokok begini, tahu-tahu langsung ambil satu batang, tahu-tahu langsung hisap lagi, karena ototnya itu sudah merekam, sudah ada alam bawah sadar yang membuat tangannya ini kayaknya udah terbiasa. Nah, sebenarnya rahasia dari merokok itu karena nafas. Coba bapak ibu ya, ibu-ibu ada di belakang, ada ya, ibu ada dikit, alhamdulillah. Coba kita bernafas dengan caranya para perokok, boleh? Begini, tahan, nah nikmati dulu, kasih masuk dulu di paru-parunya itu semua, baru hembuskan. Bagaimana, lega? Coba tarik lagi. Ini sebenarnya walaupun tanpa rokok, lega tuh dirasa sebenarnya. Tenang ya. Jadi sebenarnya yang dia ingin isi itu adalah seluruh isi di paru-parunya itu supaya oksigen ada di setiap sudut-sudutnya. Jadi cara terbaik orang berhenti merokok itu adalah mengolah nafas. Jadi atur nafas kita. Jangan buru-buru kayak orang asma gitu ya, jangan buru-buru. Tapi atur. Diatur, kita tarik nafas dari hidung. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya? Lega? Nafasnya lega. Nah, sebenarnya begitulah hakikatnya orang yang sedang merokok. Mungkin karena dia lagi stres, mau rileks ya, dia harus dibantu ya pernafasannya ya. Sebagaimana dibantu pernafasan pengusaha tadi yang 3 hari dengan nafas ya, bantuan oksigen. Kita bersyukur karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan saat bernafas. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk bernafas, apalagi ya pakai charger. Maksudnya nge-vape kan di charger tuh. Jadi pernafasannya dibantu dengan charger, dengan listrik. Masya Allah. Kita ini yang tidak merokok, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Ya, istiqomah memang berat karena yang mudah itu istirahat ya. Itu yang mudah. Jadi istiqomah memang berat. Tapi mudah-mudahan yang pernah merokok dan berhenti, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus jaga kesehatannya, karena ini memang sangat mahal sekali. Jadi alhamdulillah kalau kita yang pernah dulu merokok ya, dulu bagaimana itu di merokok terasa tuh ya. Tapi alhamdulillah
ternyata kalau ada niatan yang kuat bisa, supaya menghemat. Jadi ini biaya pernafasan buatan ini kita harus syukuri, alhamdulillah itu bisa kita alihkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat.